Kita akan membaca ayat inti yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3 yang berbunyi demikian, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Selamat sahabat, saudara-saudara. Sahabat, kita patut bersyukur, memuji nama Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Judul kita pada sahabat ini, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Saudara-saudara, sebelum kita akan mempelajari firman ini, saya ingin menyapa saudara-saudara semua. Selamat sahabat. Khusus untuk para anggota Jemaat Dieng, saya benar-benar merasa sangat merindukan saudara-saudara. Biasanya kita boleh berkumpul bersama berbakti di gereja, tapi sudah 2 bulan lebih kita tidak bisa mengalami hal itu. Tetapi saya berdoa buat saudara-saudara semua, supaya saudara-saudara dalam keadaan baik-baik oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Bagi saudara-saudara pemirsa yang berada dimanapun, biarlah kita boleh menikmati hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan penuh sukacita. Baiklah, kita akan mempelajari firman kita. Kita akan tunduk kepala dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami rindu agar kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu agar kami boleh melihat betapa besarnya Engkau. Agar kami dapat benar-benar bergantung dan percaya hanya kepada Engkau. Tidak kepada hal-hal yang lain lagi itu. Tetapi hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman ini, nyatakanlah Engkau kepada kami. Sehingga kami boleh kagum kepadamu. Sehingga kami boleh timbul kasih kami kepadamu. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan, tidak ada yang dapat kami buat selain mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau, Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Tuhan, kami akan buka lembaran-lembaran firman. Biarlah itu boleh menguatkan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan melihat betapa besarnya Allah kita. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Ketika saya mempelajari hal ini, saya melihat bahwa pikiran saya tidak dapat mendeskripsikannya. Karena terlalu besar. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama melihat. Di dalam ayat inti kita, yaitu Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal katanya. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan juga mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini menyatakan kepada kita bahwa hidup yang kekal itu adalah apabila kita mengenal Allah. Siapa Allah kita? Nah, untuk melihat hal itu, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat tata surya kita. Ya, kita hidup di tata surya, ya. Nah, tata surya kita itu terdiri dari
satu matahari dan 8 planet, ditambah lagi dengan 5 planet kerdil, kemudian ada 100 lebih satelit-satelit di tata surya kita, dan juga saudara-saudara ada jutaan benda-benda langit seperti meteor, asteroid, dan lain-lain. Itu tata surya kita. Nah, terlebih dahulu kita melihat bumi kita dulu, ya. Bumi kita dulu. Mari kita lihat di sana. Bumi kita, tata surya kita ada matahari, kemudian ada 8 planet. Nah, bumi kita itu adalah planet yang ketiga. Planet yang ketiga dari 8 planet yang ada. Dan jarak antara bumi kita ke matahari, pusat tata surya kita, yaitu matahari, itu 150 juta kilometer. Saudara-saudara, mau bayangkan 150 juta kilometer itu seberapa besar? Itu berarti 150.000 panjangnya Pulau Jawa. Kan Pulau Jawa sekitar 1.000 kan. Jadi 150.000 Pulau Jawa dijejer-jejer. Nah itu kita nyampe ke matahari kita. Besar sekali. Itu baru tata surya kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, bumi kita. Ya, mari kita lihat bumi kita ini. Di dalam Ayub 26 ayat 7 dikatakan, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Bayangkan ini. Dari yang hampa, disitulah Tuhan meletakkan bumi kita. Luar biasa. Dan Allah lah yang meletakkan bumi kita di kehampaan itu. Nah, berapa besar bumi kita? Diameternya 12.756 kilometer. Itu diameter. Jadi kalau ditarik garis tengahnya itu 12.756 kilometer. Dan ketika Allah menggantungkan bumi kita di kehampaan itu, bumi kita itu berrotasi pada porosnya, berputar dia, ya. Dan satu putaran itu adalah 1 hari. Jadi kalau bumi kita berputar 1 kali, itu 1 hari. Dan berapa lama itu 1 hari? Kita tahu 24 jam. Tetapi sebenarnya adalah 23,9345 jam. Dan kemudian, bagaimana dengan 1 bulan? 1 bulan itu adalah di mana bulan mengitari bumi kita. Berapa lama? 1 bulan itu. Dikatakan 1 bulan itu adalah 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Itulah waktu bulan mengitari bumi. Dan bagaimana dengan 1 tahun? 1 tahun kita tahu 365 hari. Tapi sebenarnya 1 tahun itu adalah di mana bumi mengitari matahari kita. Berapa lama itu? 365,256 hari. Dan saudara-saudara, ini semua tepat. Meleset sedikit kacau. Meleset sekian detik sudah enggak pas tempatnya. Itulah Tuhan kita. Begitu detail tepat.
dan luar biasa. Dan seringkali kita tidak memahami hal ini. Ini baru bumi kita, saudara-saudara. Bagaimana dengan matahari? Mari kita lihat matahari kita. Matahari adalah benda yang terbesar di tata surya kita, ya, yang paling besar itu. Nah, massa dari matahari, massa matahari itu 98% dari tata surya kita, ya. 98%. Jadi matahari ini adalah pusat dari tata surya kita. Nah, volume dari matahari itu 1.300.000 kali bumi. Besar nggak? Besar banget. Ya kan? Kita rasa bumi ini aja sudah besar. Matahari 1.300.000 kali dari bumi. Dan matahari ini energinya luar biasa. Kulitnya saja yang disebut dengan fotosfer itu punya temperatur berapa, saudara-saudara? 6.000 derajat Celcius. Itu kulitnya matahari. 6.000 derajat Celcius. Saya tiap hari itu bikin roti, ngoven roti, ovennya sekitar 200 derajat Celcius. 200 derajat Celcius itu saya seringkali nggak sadar kulit saya kena oven itu. Hanya sepersekian detik sudah melepuh. Bayangkan bumi ini 6.000 derajat Celcius itu kulitnya. Dan energi dari matahari kita ini ada di pusatnya. Dan berapa suhu di pusat? 15 juta derajat Celcius. Dan tekanan yang ada di dalam pusat matahari ini 340 miliar kali tekanan udara yang ada di permukaan laut. Baru nyampe sini rasanya kita membayangkan sudah susah ya. Sudah nggak nyucuk pikiran kita. Nah, bagaimana dengan tenaga dari matahari ini? Dikatakan setiap detik, jadi tek gitu aja, itu sudah ada 700 juta ton hidrogen diubah menjadi helium, debu helium. Hanya 1 detik. 700 juta ton hidrogen diubah jadi helium. Itu tenaga dari matahari. Dan dalam proses perubahan ini dikatakan menghasilkan 5 juta ton energi murni. Luar biasa, tenaga dari matahari. Dan ada 1 juta letupan katanya. Dan tenaga kudanya, horsepower-nya, itu 4 triliun. Saudara-saudara, saya sering lihat-lihat review dari mobil-mobil. Mobil Pajero Sport itu 170 tenaga kuda. Itu kita sudah merasa luar biasa, tenaganya luar biasa. Tapi tenaga matahari ini 4 triliun horsepower. Kuda di seluruh bumi ini dikumpulin, nggak nyampe segitu. Nggak nyampe. 4 triliun saudara-saudara, 4 triliun tenaga kuda. Ini baru bumi kita. Jadi tata surya kita itu terdiri dari benda-benda yang luar biasa seperti ini. Jaraknya juga, perhatikan di situ ya, jaraknya. Jarak dari matahari ke Merkurius, matahari ke Venus, saudara-saudara bisa lihat di situ. Bumi kita berjarak 150 juta tadi kita sudah lihat, ya. Yang paling jauh, Neptunus, itu 4.500 juta kilometer. Itu tata surya kita. Ya. Nah kemudian radiusnya
bumi kita punya radius, tadi diameternya 12.000 sekian, radiusnya berarti separuhnya 6.000 sekian. Dibandingkan dengan radius matahari yang 696.000, maka itu berarti 110 kali dari radius bumi ini. Itu baru radius aja. Belum volumenya, belum. Berarti tata surya kita saja sudah begitu besar, saudara-saudara. Begitu besar. Nah, sekarang kita menginjak. Tata surya kita ini adalah bagian dari galaksi Bima Sakti. Jadi galaksi Bima Sakti itu terdiri dari banyak bintang. Ada berapa bintang? Para astronom, para ahli perbintangan, dia melihat bahwa ada sekitar 500 miliar bintang di galaksi Bima Sakti kita saja. 500 miliar bintang. 500 miliar kayak matahari itu. Karena matahari itu adalah bintang dari tata surya kita. Ada 500 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Dan matahari salah satu dari bintang itu. Nah, mari kita berasumsi. Asumsi saja. Kalau setiap bintang tadi, 500 miliar bintang itu, punya 8 planet kayak tata surya kita, kayak matahari kita punya 8 planet, berarti kalau dikalikan, padahal tiap bintang itu punya planet macam-macam. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya, tapi anggap rata-rata 8 planet saja, itu berarti di galaksi kita, di galaksi Bima Sakti, itu ada 4 triliun planet. Banyak banget. Dan kalau kita, saudara-saudara tahu, kalau kita nanti naik ke sorga, kita bisa jalan kemana-mana. Tuhan bilang kita bisa jalan kemana-mana, kita bisa mengunjungi planet satu, planet yang lain. Saudara-saudara tahu, dengan 4 triliun planet yang ada di galaksi Bima Sakti kita saja, kemudian kita mau mengunjungi satu persatu, satu hari saja, satu planet, itu berarti saudara-saudara akan mengunjungi semua planet di galaksi kita selama 11 miliar tahun. Jadi kalau satu hari saya pergi ke Merkurius, satu hari pergi ke Venus, satu hari pergi ke yang lain-lain. Untuk mengunjungi semua planet yang ada di Bima Sakti kita, 11 miliar tahun. Bayangkan ini. Main-main ini. Ya. Nah, saya tidak akan lanjut. Saya akan langsung masuk ke tata surya kita, jagat raya ini. Bukan tata surya, alam semesta, jagat raya. Ya, karena jagat raya ini adalah alam semesta yang begitu luas. Para ahli memperkirakan, melihat bahwa jagat raya ini itu yang bisa dilihat oleh manusia, dan saya pikir ini akan jauh lebih besar, ya. Tetapi yang manusia bisa perkirakan itu jagat raya kita ini 93 miliar tahun cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu 1 detik, gitu aja cahaya itu bisa mencapai 300.000 kilometer. Saudara-saudara kalikan sendirilah, saya nggak sanggup lagi mengalikan ini. Saya coba kalikan pakai kalkulatornya nggak cukup. Nolnya nggak cukup. Saudara-saudara tahu, ketika saya mencoba untuk merenungkan hal ini, apalagi para ahli mengatakan lebih dari 1 miliar galaksi
Ingat tadi, satu galaksi Bima Sakti saja ada berapa bintang? 500 miliar bintang. Dan di dalam alam semesta ini yang begitu luas, begitu besar, kita melihat, para ahli melihat lebih dari 1 miliar galaksi. Dan kalau 1 miliar galaksi, tiap galaksi punya katakan sama dengan Bima Sakti 15 miliar bintang, itu berarti, saudara lihat yang di bawah itu, coba lihat di slide. Berapa nolnya di situ? Itu jumlah dari bintang yang ada di alam semesta, bahkan dikatakan lebih dari itu. Saya sempat ketika saya mempelajari hal ini, melihat hal ini, ada satu di YouTube video di mana teropong Hubble ini meneropong terus sampai yang terjauh. Begitu itu dijalankan, terus ada. Bintang itu terus ada, terus ada, terus ada. Nggak ada habisnya. Padahal teropong Hubble itu terbatas. Tapi itu sudah tidak ada habisnya, terus ada terus. Nah itu kalau Tuhan berhenti mencipta, kalau Tuhan masih mencipta terus, berapa banyak? Gak ada habisnya. Itu alam semesta, jagat raya kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, tadi sebelum khotbah saya tanya teman-teman, habis 1 miliar berapa? Habis miliar apa? Triliun. Habis triliun sudah bingung. Habis triliun apa ya? Bingung semua. Habis triliun. Saya lihat di internet. Habis triliun ada kuadratriliun, ada kuintiliun, ini ada 500 kuintiliun itu. Habis itu, udah. Ketika saya merenungkan hal ini, saudara-saudara, pada malam, hari Kamis malam itu, dada saya seperti sesak. Pikiran saya seperti penuh. Nggak bisa membayangkan. Saya seperti kau, Tuhan, Engkau begitu besar Tuhan. Saya tidak bisa membayangkannya. Dan itulah yang saya alami. Sampai saya nggak bisa tidur malam itu. Melihat besarnya yang luar biasa, jagat raya alam semesta ini. Begitu besar, luas sekali. Dan saudara tahu siapakah Allah? Kita melihat di dalam Yesaya 40 ayat 26. Ingat tadi, berapa banyak bintang yang ada di alam semesta ini? 500 kuintiliun. Kuintiliun itu nolnya 18. Nah, lihat. Yesaya 40 ayat 26. Kita mau mengenal Allah kita. Arahkanlah matamu ke langit. Lihat siapa yang menciptakan semua bintang. 500 kuintiliun itu. Siapa yang menciptakan itu? Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Dikatakan, satu pun tiada yang tak hadir. Siapa yang memanggil? Allah. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Itulah Allah kita. Dialah yang menciptakan bintang yang begitu banyak itu. Dan ketika Dia memanggil tentara yang ada di sana, tidak ada satupun yang tidak hadir. Kenapa? Karena Dia Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Kuasa, Allahu Akbar. Lihat itu. Siapa Allah? Yohanes 1 menyatakan hal ini. Dikatakan,
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu katanya Allah. Ia pada mulanya, yaitu firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan lihat ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi semua yang ada, yang diteropong oleh Habel tadi, semua itu yang begitu besar, begitu luar biasa, tidak terhingga, saudara-saudara, itu diciptakan oleh firman itu. Dan firman itu adalah Allah. Dan pada mulanya adalah firman itu, ada Allah itu. Dan Dia, dikatakan tanpa Dia, tanpa firman ini, tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Gak ada kalau gak tanpa firman ini. Inilah firman pencipta. Dan itulah Tuhan kita, saudara-saudara. Itulah Allah kita. Dikatakan di dalam Yesaya 40. Ketika saya merenungkan Yesaya 40, ini merupakan pasal yang menunjukkan siapa Allah sebenarnya. Dikatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Allah yang demikian ini, saudara-saudara, siapa yang mau jadi penasehat Allah? Ada? Tetapi betapa sering kita mau menasehati Allah, bukan? Tuhan, jangan saya sakit, Tuhan. Menasehati Allah. Padahal dengan sakit kita akan bertobat. Seringkali kita mau menasehati Allah. Dikatakan siapa yang mau jadi penasehat Allah? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Siapa? Tidak ada satupun. Karena Allah kita adalah Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Pikiran manusia sangat terbatas. Baru memikirkan angka 0 yang begitu banyak sudah KO saya. Itu Allah kita. Dan saudara-saudara, kebesaran Allah tidak sampai di sini. Tidak hanya betapa Dia menciptakan segala sesuatu. Mari kita lihat kebesaran Allah yang lebih lagi. Ini terdapat di dalam Yohanes. Tapi sebelumnya kita melihat siapa kita dulu. Ya. Siapa manusia? Yesaya 40 ayat 15 mengatakan, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Itu bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, ada berapa orang di dunia ini? 7,5 miliar kira-kira ya. 7,5 miliar. Dikatakan 7,5 miliar ini, bangsa-bangsa ini, itu hanya seperti setitik air di dalam timba. Dan dikatakan seperti sebutir debu di dalam neraca. Neraca itu untuk apa? Untuk nimbang kan? Untuk nimbang. Kalau dikasih debu 1 titik, ngaruh nggak timbangan itu? Nggak ngaruh. Dikatakan bahwa bangsa-bangsa itu hanya setitik, nggak ngaruh di semesta alam ini. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Abu yang halus
pulau-pulau yang ada di bumi ini mau ditimbang, itu beratnya dibandingkan alam semesta ini dikatakan seperti abu halus. Apalagi saya di antara 7,5 miliar manusia. Nggak ngaruh sama sekali terhadap alam semesta ini. Kecil banget, begitu kecil saya ini. Tapi betapa seringnya saya sombong. Merasa diri hebat. Padahal kecil banget. Nggak ngaruh. Mau ada saya, nggak ada saya, nggak ngaruh. Tetapi saudara-saudara, lihat ini. Allah kita. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Perhatikan. Yohanes 1 ayat 14. Allah yang adalah firman dan dia yang menjadikan berapa tadi? 500 kuintiliun bintang itu tadi. Apa yang terjadi? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi kecil. Kecil banget. Bayangkan saudara-saudara, Allah yang maha besar. Dia, karena dia sangat mengasihi kita. Dia rela untuk menjadi kecil. Inilah yang mengagumkan buat saya. Ini Allah yang luar biasa. Kalau Allah tetap tinggal sebagai Allah yang besar yang menciptakan segala sesuatu dan tidak menjadi manusia, belum besar Allah itu. Tapi justru yang besar menjadi kecil, itulah kebesaran Allah kita. Saudara-saudara, kita saja yang sekarang ini mungkin punya kedudukan baik sedikit di pekerjaan. Mungkin direktur dari satu perusahaan. Kemudian satu saat PT memutuskan, Pak Direktur, sekarang engkau jadi pembersih WC. Apa yang terjadi? Kita akan merasa tersinggung, kita akan merasa dihina, kita akan merasa direndahkan. Tetapi Allah kita, Allah yang maha besar, firman itu menjadi manusia yang kecil. Ayat yang sangat saya sukai, ayat yang sangat mengagumkan buat saya, yaitu Filipi 2 ayat 6-8. Hampir di setiap khotbah saya mengutip ayat ini. Karena ini sangat luar biasa. Mari kita baca sama-sama. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, firman tadi, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini Kristus. Hebatnya dia, pencipta semesta alam, pencipta 500 miliar kuintiliun, 500 kuintiliun bintang. Dia tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba. Tadi direktur menjadi hamba saja sudah hina banget. Tapi Kristus, dia yang adalah Allah, dia rela mengosongkan dirinya. Kalau dalam bahasa Inggris katanya have no reputation, gak punya reputasi.
Padahal reputasinya adalah pencipta 500 kuintiliun bintang. Itu reputasi dia. Tapi dia rela mengosongkan diri. Rela tidak memiliki reputasi. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib adalah mati terkutuk. Pencipta semesta alam datang ke dunia ini untuk mati terkutuk. Karena apa? Karena dosa saya. Karena dosa saudara-saudara. Dia tanggung dosa kita. Karena dia menanggung dosa kita. Dia harus mati di kayu salib. Dengan jalan mati terkutuk, saudara-saudara. Inilah Allah kita. Di dalam buku Education ini satu gambaran yang sangat indah. Dikatakan, tangan yang menopang dunia di angkasa. Tangan yang memegang susunan yang teratur dan aktivitas tak kenal lelah, segala sesuatu di jagat raya milik Allah adalah tangan yang telah dipaku, disalib bagi kita. Bayangkan saudara-saudara, tangan yang memegang jagat raya ini. Tangan yang mengatur 500 kuintiliun bintang. Tangan yang sama harus dipaku di kayu salib. Karena dia mengasihi kita. Karena dia sayang sama kita. Saudara-saudara, satu pengorbanan yang luar biasa. Satu penyangkalan diri yang sempurna, yang amat sangat. Tidak perlu sebetulnya dia. Dia sudah memiliki semuanya. Tapi dia harus mati. Mati terkutuk di kayu salib. Dipaku tangannya. Untuk apa? Untuk saya yang lebih kecil dari debu. Saudara-saudara, itu pengorbanan yang Tuhan berikan buat kita semua. Inilah Allahu Akbar. Inilah Allah kita yang besar. Yang rela menyangkal dirinya. Meninggalkan kehebatannya. Datang ke dunia ini. Menjadi kecil. Dan dikatakan saudara-saudara, kembali ke ayat tadi, dia mengosongkan diri, bayangkan. Mengosongkan diri dan benar-benar Allah kita, Yesus ketika datang ke dunia ini, dia mengosongkan diri. Dia merendahkan diri dikatakan. Dia menyaksikan sendiri apa yang dia alami ketika dia menjadi manusia. Dia mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 10, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Padahal siapa dia? Pencipta 500 kuintiliun bintang. Ketika dia menjadi manusia, dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya apa? Dia menyamakan dirinya dengan kita yang juga tidak dapat berbuat apa-apa sebetulnya, tapi kita nggak sadar seperti kita itu baik, bisa banyak berbuat segala sesuatu. Kalau kita sudah bangun gereja, saya yang bangun gereja. Kalau kita bisa menyumbang 1 miliar, saya yang nyumbang. Buat Tuhan 1 miliar itu apa artinya? Tapi dia waktu datang ke dunia ini mengosongkan diri dan benar-benar mengosongkan diri sampai dari dirinya sendiri dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bayangkan saudara-saudara.
Kemudian, apa yang Yesus lakukan banyak sekali ketika dia berada di dunia ini. Menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang. Apa yang dia katakan? Dia katakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus benar-benar mengosongkan diri. Dia benar-benar merendahkan diri. Dia bisa memberi makan 5.000 orang. Dia bilang, itu bukan diriku sendiri. Karena dari diriku sendiri aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku sama seperti engkau. Aku sama seperti saudara-saudara. Aku sama. Apa yang aku lakukan itu adalah Bapa yang melakukannya di dalam aku. Bukan aku. Tapi kita seringkali saudara-saudara kita terlalu sombong. Seperti kita bisa melakukan apa saja. Yesus, pencipta semesta alam, datang ke dunia ini untuk tidak dapat berbuat apa-apa di luar Bapa. Benar-benar menjadi manusia. Lebih kecil dari debu. Dia rela supaya dia bisa menjangkau kita. Supaya dia bisa menjangkau kita dan mengangkat kita. Itulah Tuhan kita. Allah yang maha besar. Ibrani 7 ayat 26. Bukan saya ini pandai bahasa Inggris, sama sekali enggak. Tapi saya mengutip dari bahasa Inggris dan menerjemahkan yang dari dalam bahasa Inggris karena di dalam bahasa Indonesia ini tidak nyata. Dikatakan, karena imam besar yang seperti itu menjadi kita. Bayangkan saudara-saudara, imam besar kita, pencipta semesta alam ini, dia menjadi kita. Padahal dikatakan dia itu adalah yang kudus, yang tidak bersalah, tidak bernoda, terpisah dari orang-orang berdosa, dan dijadikan lebih tinggi dari surga. Itu posisi Yesus. Posisi imam besar kita. Tapi dikatakan, ayat ini mengatakan bahwa dia yang kudus, dia yang tidak bersalah, dia yang tidak bernoda, dia yang terpisah dari orang-orang berdosa ini, dia datang untuk menjadi kita. Bayangkan, menjadi kita, gak main-main ini. Dan dikatakan ketika dia menjadi manusia, saudara-saudara, dia yang terpisah dari orang-orang berdosa itu, dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa. Saudara-saudara, ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Saudara-saudara tahu, dosa buat Tuhan itu adalah hal yang paling menjijikkan. Coba saudara-saudara semua renungkan, masing-masing merenungkan. Apa yang bagi saudara-saudara yang paling menjijikkan? Saya tahu saudara Andi Sidarta paling menjijikkan adalah cicak. Ya. Itu paling menjijikkan. Dan kalau saudara Andi Sidarta dibuat jadi cicak, mau nggak? Nggak mau. Sesuatu yang menjijikan buat dia.
Dan dikatakan di dalam ayat ini, Yesus yang tidak mengenal dosa, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Dia yang kudus tak bernoda. Tempatnya itu lebih tinggi di sorga sana. Dia menjadi kita. Dibuat menjadi dosa. Dibuat menjadi menjijikkan. Saudara-saudara, aduh sedihnya. Dia yang besar harus dihina seperti ini demi menyelamatkan saudara dan saya. Roma 8 ayat 3 dikatakan Allah mengutus anaknya di dalam daging. Daging yang bagaimana? Daging yang dikuasai dosa. Daging yang dikuasai dosa, saudara-saudara. Inilah keadaan pencipta semesta alam ketika dia menjadi manusia. Memiliki daging yang dikuasai dosa. Namun karena dosa dikatakan, di dalam daging yang dikuasai dosa, dia menjatuhkan hukuman atas dosa. Ini kabar baiknya. Dosa dikalahkan oleh dia. Dalam kondisi yang bagaimana? Kondisi daging yang dikuasai dosa sama seperti kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Dikatakan di terjemahan ILT ya. Sebab kita tidak memiliki imam besar yang tidak berkuasa untuk bersimpati terhadap kelemahan kita. Imam besar kita bukan imam besar yang gak memiliki kuasa untuk bersimpati kepada kita. Sebaliknya, imam besar kita, Yesus Kristus adalah dia telah dicobai dalam segala hal. Di dalam daging yang dikuasai dosa. Pada saat dia menjadi manusia seperti kita, dikatakan dia dicobai dalam segala hal. Sama seperti kita. Tapi dia tidak berbuat dosa. Dia tanpa dosa. Itu Tuhan kita. Dicobai. Itulah sebabnya karena dia mengalami pencobaan dalam segala hal sama dengan kita. Itu yang membuat dia bisa bersimpati dan sangat bersimpati kepada kita. Dia tahu betul kelemahan kita. Dia tahu betul keadaan kita yang tidak berdaya. Tahu betul. Saudara-saudara, saat ini kita sedang menghadapi musibah yang sebetulnya ya buat kita besar. Tapi sebetulnya itu enggak besar. Tapi ini pencobaan Tuhan izinkan terjadi. Pencobaan dari setan, tapi Tuhan izinkan terjadi untuk mengajar kita. Dan ketika kita mengalami pencobaan ini, perhatikan ayat itu. Imam besar kita bersimpati kepada kita. Karena dia juga sudah mengalami pencobaan yang sama. Karena dia sudah mengalami hal yang sama. Dia tahu persis keadaan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara di dalam Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18, mari kita baca sama-sama. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, dia sendiri. Dan saudara-saudara, coba bayangkan ini. Dia pencipta semesta alam, pencipta bintang-bintang, menjadi manusia,
manusia yang lemah sama seperti kita, dan dia mengalami pencobaan yang sama seperti kita, dia juga menderita pencobaan itu. Sudah dia alami. Mari kita baca selanjutnya. Ibrani 2 ayat 18. Karena dia sudah mengalami itu, lihat ini. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bayangkan saudara-saudara, siapa penolong kita? Siapa penolong kita? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang gak perlu penasehat. Karena dia sumber pengetahuan. Begitu besar. Dia rela menjadi kita. Dicobai sama seperti kita. Supaya dia bisa menjadi penolong buat kita. Bayangkan saudara-saudara. Apakah saudara-saudara ragu bahwa dia bisa menolong kita? Apa susahnya menciptakan semesta alam begitu besar, dia bisa menolong kita dalam pencobaan. Itu yang dia mau. Dan itu yang dia lakukan. Jadi saudara-saudara, kalau kita saat ini mengalami pencobaan, dia ada untuk kita. Dia adalah penolong kita. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Kita perhatikan baik-baik. Ayat ini sungguh sangat memberikan kekuatan kepada saya secara pribadi. Dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Apa yang dikatakan? Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga, perhatikan ini. Ya, dia bersemayam di tempat tinggi. Ya, dia bersemayam di tempat kudus. Tetapi katanya, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk apa? Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Saudara-saudara, inilah Tuhan kita. Dia bersemayam di tempat tinggi, ya. Dia bersemayam di tempat kudus, ya. Bahkan jauh di sana kita tidak bisa membayangkan tempat di mana dia bersemayam. Tetapi Allahu Akbar, Allah yang besar ini juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Untuk memberikan semangat, untuk memberikan kehidupan kepada kita semua. Allah ada, Allah yang begitu besar itu. Ayat yang terakhir saudara-saudara, saya mau kita merenungkan hal ini baik-baik. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Allah yang kekal. Allah yang menciptakan bumi ini. Allah yang menciptakan 500 kuintiliun bintang-bintang. Ia tidak pernah menjadi lelah. Ia tidak pernah menjadi lesu. Apa yang dia lakukan? Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa yang lelah? Siapa yang tiada berdaya? Kita. Dikatakan Allah yang kekal itu, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah inilah yang memberi kekuatan kepada kita. Dan dikatakan orang muda menjadi lelah. Nah, orang muda ini gambaran orang yang paling kuat. Ya, gambaran orang muda ini, kalau orang sudah tua kayak saya ini enggak sekuat orang muda. Jadi orang muda itu menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi katanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Siapa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Itu adalah orang-orang yang hanya berharap kepada Allah. Orang-orang yang tidak sama sekali tidak mengandalkan dirinya sendiri. Karena sadar bahwa dirinya adalah lebih kecil dari debu di semesta alam ini. Orang ini akan menantikan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, mengandalkan hidupnya hanya kepada Dia. Orang-orang ini yang menyadari bahwa dirinya sangat kecil, tidak berarti apa-apa, dan mengandalkan Tuhan, dikatakan akan mendapat kekuatan baru. Dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Inilah orang-orang yang mengenal siapa Allah itu. Allahu Akbar. Allah yang begitu besar. Allah pencipta semesta alam ini. Yang tidak bisa kita bayangkan berapa besarnya. Pikiran manusia tidak mampu untuk menampungnya. Orang-orang ini yang mengandalkan Tuhan, mereka katanya akan terbang dengan sayap Raja Wali. Pergi ke sana kemari nggak pernah capek, bayangkan. Saudara-saudara, kita kena COVID-19 aja sudah capek, betul nggak? Capek. Dan COVID-19 ini baru permulaan, saudara-saudara, nanti lebih lagi. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, Tuhan yang maha besar ini, kita akan letih lesu, kita akan capek. Tetapi bila mana Tuhan menjadi andalan kita, kita mengandalkan Dia, berserah kepada Dia, tidak lagi mengandalkan diri yang kecil dan penuh dengan kelemahan dan dosa ini, maka katanya kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Luar biasa. Inilah yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya mengajak kita semua, mari kita kenal Dia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau. Allahu Akbar, mengenal Dia dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bagaimana Dia yang adalah Allah pencipta datang ke dunia ini menjadi kecil. Kenali itu, renungkan itu. Dan apabila itu menjadi perenungan kita, maka Tuhan akan tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Dia. Dan kita akan berbuah banyak. Tuhan kiranya memberkati kita dan menguatkan kita semua. Di tengah-tengah kesulitan dunia ini, tidak ada yang bisa kita andalkan. Kita mau andalkan uang, akan habis. Uang tidak akan ada artinya nanti. Hanya yang bisa kita andalkan hanya Tuhan. Tuhan yang begitu besar. Allahu
Akbar. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau tunjukkan kepada kami bahwa Engkau begitu besar. Engkau yang besar, tapi rela untuk datang ke dunia ini untuk menjangkau kami yang begitu kecil, yang tidak ada artinya sama sekali. Aduh Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau begitu mengasihi kami. Tolong kami untuk dapat mengenal Engkau, memahami Engkau, sehingga kami tidak lagi mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami boleh hidup terus di dalam setiap segi kehidupan kami mengandalkan Engkau. Tidak ada yang lain. Biarlah Engkau boleh dimuliakan, biarlah Engkau boleh ditinggikan, dan Engkau yang boleh bersinar di atas dunia ini. Dan Engkau boleh dinyatakan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami benar-benar ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tidak mampu dan kami tidak layak. Tapi Engkau begitu besar. Engkau telah menebus kami dengan harga yang mahal. Yaitu harga Yesus Kristus, pencipta semesta alam ini. Itulah harga yang Engkau sudah berikan kepada kami, orang yang lebih kecil dari debu tanah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebesaran-Mu begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.